Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Bisa dong Pak. Ini harus putusan pengadilan. Tidak ada pengadilan. Semua kalian. Belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Tidak bisa. Nggak ada anmani. Mana anmaninya? Mana anmaninya? Ini bukan sengketa hak, Pak. Sengketa hak. Dari mana sengketa hak? Pak Rajikin itu karyawan Jasindo punya hak. Tidak punya. Sudah ada di Komnas HAM. Sudah selesai dengan Komnas HAM. Tidak ada. Selesai. Di Komnas HAM perintahnya mengambil upaya hukum. Mengambil upaya hukum. Saya persoalkan semua. Sebentar. Kalian semua yang terlibat. Ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan. Perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Kamu kenapa tangan kamu? Kamu kotakan. Kamu jangan distrek. Perintah pengadilannya mana? Perintah pengadilannya mana? Saya jelaskan sekali lagi. Rajikin Alatif punya hak. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara yang bisa dikangkangi lawyer, bukan negara yang dikangkangi oleh pengacara, apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi dan seterusnya. Tidak ada upaya paksa kecuali oleh organ negara. Satu-satunya yang punya wewenang memaksa hanya organ negara. Organ negara yang punya kewenangan untuk memaksa putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang mengambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Apa kamu narik-narik saya? Kenapa kamu narik-narik saya? Narik, pelan-pelan aja. Sekarang aja lah. Berhenti. Gak boleh satupun barang privat yang dikeluarkan. Barang-barang privat ini bukan dibeli oleh Jasindo. Ini bukan Jasindo yang beli ini. Ini punya Jasindo. Kalian semua nggak bisa. Siap semuanya. Biasa aja. Buka kacamata kamu. Biar saya mengenali wajah kamu. Sama juga. Apa? Kamu jangan halangi saya. Halangi dia. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Tenang. Semua barang privat oleh para jengken nggak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah anmani putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Diam dulu kamu. Kamu juga diam. Aku aja ngomong. Iya, kamu diam. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Santai ngomong. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka. Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenalin wajah kamu. Sabar Pak, sabar. Jadi sekali lagi. Juga kamu. Polisi bawa, amankan polisi. Dengarin dulu. Amankan Pak polisi, amankan. Saya masih ngomong belum selesai. Jangan merasa kamu yang paling benar sendiri. Ini orang tua juga. Bisa baik-baik Pak, bisa baik-baik aja. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik semua. Apalagi kamu nyuruh saya nggak ngomong. Pengacara itu kerjanya ngomong. Bisa baik-baik. Yang baik-baik apa? Saya lanjutkan. Bisa baik-baik. Saya lanjutkan. Jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, jangan dihalang. Jatuh Rip. Jangan dihalang-halangi dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, biarin dulu Pak.
Kamu ini dari tadi motong-motong pembicaraan saya. Saya juga. Lah ini udah motong lagi. Apa lagi? Jangan tegas-tegas, pelan-pelan aja, Pak. Jadi begini, saya tegaskan, Pak Rajikin Al-Latif itu sudah memberikan khidmatnya kepada Jasindo sebagai karyawan sampai pensiun. Itu satu. Kedua, beliau dan karyawan yang lainnya punya hak untuk membeli fasilitas dari Jasindo dan karyawan yang lainnya sudah mendapatkan hak itu. Ketiga, sengketa hak keperdataan ini sudah ke Komnas HAM. Juga sudah pernah ada putusan gugatan yang di NU. Kemudian ada kriminalisasi kepada Pak Rajikin di vonis percobaan. Tapi terhadap objek tidak ada satupun vonis pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan. Sehingga setiap tindakan paksa mengosongkan lahan tanpa unbinding atau perintah putusan pengadilan adalah tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, boleh saja Jasindo meminta keluar dari rumah ini sepanjang Pak Rajikin ridho, selesai. Tapi kalau tidak ridho karena ada hak yang belum ditunaikan, maka tidak boleh mengambil upaya paksa. Karena satu-satunya yang punya wewenang mengambil upaya paksa sesuai dengan undang-undang konstitusi negara. Representasi organ negara yang boleh memerintahkan menggerakkan aparat TNI, polisi, Satpol PP, putusan pengadilan. Hari ini tidak ada putusan pengadilan. Yang ada permintaan dari pengacara Jasindo yang menyatakan mereka tidak mau menjual. Ya, itu hal yang lain. Makanya kan ada sengketa. Yang satu punya hak membeli belum dikabulkan, yang satu punya hak untuk minta dikosongkan belum selesai. Maka ini harus selesainya lewat mana? Pengadilan. Kalau pengadilan seperti tidak diakui, ini sama saja kita bukan menentang Pak Rajikin. Pak Rajikin orang kecil, udah 75 bahkan 80 tahunan, nggak bisa apa-apa. Yang punya wewenang negara, karena itu ayo kita hormati negara, bawa proses ini ke negara. Dan yang ingat, ini ada hak-hak privat Pak Rajikin yang dilanggar. Terlepas ada dalih bahwa ini hak yang mau diambil, tapi kan ada hak Pak Rajikin. Saya bikin analogi sederhana. Orang tua punya anak, meskipun itu rumah orang tuanya, anak nggak bisa serta-merta diusir dari rumah itu. Karena anak ini punya hak atas layanan orang tuanya. Dan orang tuanya dulu udah berjanji, semua anak-anakku kalian nanti akan dapat bagian. Dan anak-anak itu sebagian udah dapat. Rumah ini ada 2 atau 3 itu sudah menjadi milik karyawan Jasindo dengan tata cara membeli dari Jasindo dengan harga separuhnya. Pak Rajikin ini sudah bertahun-tahun memohon itu. Nah, terakhir memang ada keinginan dari perusahaan untuk membayar kompensasi ke Pak Rajikin 400 juta rupiah, ya kan? Bahkan terakhir ada tambahan, mencarikan tempat kontrakan untuk tempat tinggal sementara sambil mencari rumah baru. Terus Pak Rajikin mengatakan, kami mau beli ini karena menurut NJUP yang juga sudah disampaikan melalui Dinas Perumahan dan Tata Kota DKI Jakarta, kira-kira 1,4 miliar, maka separuh harga yang ditawar Pak Rajikin adalah 700 juta rupiah. Sampai di situ belum ada pertemuan mediasi dari Komnas HAM. Hasilnya apa? Rekomendasi Komnas HAM mempersilahkan para pihak untuk mengambil upaya hukum lebih lanjut. Siapa para pihak? Bisa Jasindo mengajukan gugatan, bisa Pak Rajikin mengajukan gugatan. Pak Rajikin belum mengambil gugatan karena ada biaya, karena itu butuh waktu ngumpulin anggaran dulu agar dia bisa menuntut haknya. Jasindo anggarannya gede. Kalau Jasindo ini orang atau institusi, apalagi BUMN, uang negara, itu bisa korupsi kalau penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, itu kena 3-20 tahun. Jasindo tidak mengambil ini, tidak mengambil upaya hukum gugatan pengadilan, justru mengambil upaya paksa, bahkan melibatkan aparat. Bapak-bapak aparat harusnya juga ngerti dong. Kalau diperintah
Izin. Diminta. Sebetulnya saya belum selesai. Gantian dong. Gantian kalian. Nanti Ini media saya. Media saya. Ngomongnya bagus, santai aja. Ya santai sudah. Nah, menghalangi kamera saya. Menghalangi kamera saya. Gantian dong, kok nggak berhenti. Kamera saya berhenti menghalangi. Iya. Pak, gantian nanti saya kasih waktu Bapak ngomong. Saya kasih waktu Bapak ngomong. Saya kasih waktu Bapak ngomong. Ya udah minggir dulu kamu. Ya kamu juga minggir. Siapa sih nama kamu? Kamu siapa? Ahmad Kosidudin. Dwi Santoso. Siapa? Dwi Santoso. Oh, kamu ya yang namanya Dwi. Iya. Mau nego saya 400 juta nggak jadi. Ini ya cara kamu. Iya, betul. Catat inilah. Ya, biang kerok yang membuat kamu yang biang warga kerok, negara tidak mendapatkan haknya. Saya lanjutkan. Jasindo harusnya BUMN punya etika. Jangan begitu ngomong. Katanya pengacara. Saya lagi ngomong baik. Iya, ngomong aja. Jasindo. Pak, sudah kita proses. Ya. Tar dulu. Itu tim saya, bukan Bapak. Sudah. Enggak, proses ini tar dulu. Kamu mau diproses hukum juga? Enggak apa-apa, Pak. Capek gitu. Santai aja, Pak. Bapak. Mana putusannya perintah mengosongkan mana? Tidak ada. Perintah mengosongkannya mana? Anda dari mana? Pengadilan? Saya catat. Enggak. Dari mana? Enggak, Pak, gantian. Ini bukan boleh ngobrol. bukan. Pengadilan saya minta. Ya, pelan-pelan. tidak ada satu putusan pengadilan yang amar putusannya memerintahkan mengosongkan lahan yang ditinggali oleh Pak Razikin. Oke. Dan ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Saya lanjutkan. Gantian dulu dong. Jangan terus dulu ngomong. Kecuali saya selesai. Selesaikan dong. Ya, Gantian dulu. makanya kalau mau Kasih selesai, kesempatan. saya belum ngomong selesai. Udah tadi nggak selesai kok. Lah, terserah saya Jangan diminta ngomong. diingat dong kamu. Ya Kamu udah. orang nggak boleh ngomong. Catat. Kamu ngapain ikut-ikut perempuan? Jangan. Kamu semua orang kamu paling bener aja. Jangan deh. Kalau kamu baik ngomong baik. Mengambil upaya menggugat, Udah. tapi mengambil alih wewenang negara, mengambil alih wewenang pengadilan, bahkan menggerakkan aparat, menggerakkan polisi. Kenapa dorong-dorong? Enggak, ini udah Bapak. Udah Pak, jangan ngomong Pak. Bapak Umari jangan gitu, Ya. Pak. Bapak lawyer. Bapak lawyer Pak. Saya mau bicara sebagai lawyer. Anda siapa? Saya dari Jasindo. Namanya siapa? Saya Sun. Sun siapa lengkapnya? Udah, Sun. Sun siapa? Saya laporkan nanti ke Jasindo. Namanya siapa lengkapnya? Ya boleh. Saya Ahmad Kosidudin. Sun siapa? Kamu. Jangan kamu. Saya bilang bapak kamu. Kenapa kamu? Nama kasih siapa sekarang? Sun jangan. Catat siapa? Siapa? Ayo udah. Enggak, dengar biar orang tahu siapa. Iya, Sun Banu Alas. Sun Banu Alas, baik. Justru memerintahkan Sun Banu Alas dengan lawyer untuk melakukan eksekusi tanpa putusan. Udah lah. Tanpa putusan pengadilan. Kamu aja kesini tidak melanggar hukum, tahu nggak? Langgar hukum apa? Saya ada advokat. Saya punya kuasa. Saya punya kewenangan bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Mana pasal yang menunjukkan advokat dilarang tegas? Tidak ada. Kalau kamu nggak percaya saya advokat, tanyakan ke Pradi. Jangan di sini forumnya. Nah, jadi saya sekali lagi akan mempersoalkan ini semua. Dan ingat, wahai rakyat Indonesia, Pak Listo Sigit Prabowo, ternyata aparat Anda digerakkan oleh PT Jasindo untuk ikut mengamankan tindakan Eikenrachting. Tindakan yang menghakimi sendiri tanpa putusan pengadilan. Tindakan yang dilakukan tidak dengan mentaati hukum. Tindakan yang mencederai institusi kepolisian. Termasuk pengadilan, Pak. Pengadilan hari ini kewenangannya diterabas tanpa perintah, bahkan tanpa unmanning dari pengadilan. Ada institusi yang berani mengambil tindakan fisik eksekutorial dengan apa? Dengan mengambil langkah sendiri. Saya mengadu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah hukum di negara kita seperti ini? Mohon maaf, saya lawyer saja yang tahu hukum diperlakukan seperti ini. Memberi penjelasan gak dianggap. Saya hanya dianggap ngomong doang, dibiarin. Tindakan tetap jalan. Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik ini. Saya tidak ingin negeri ini rusak hanya ulah oknum segelintir. Jadi rekamannya masih ada. Yang di saya jatuh tadi, udah diambil? Nggak apa-apa. Ini masih ada ya. Saya sampai rekaman saya jatuh, didesak-desak. Saya satu orang. Lihat di berapa orang nih ngerubuti saya semua ini. Saya perhatikan pokoknya wajahnya satu-satu. Di akhirat akan saya tuntut semua. Di dunia juga kalau ketemu kasus dengan saya, lihat saja nanti.
kasus ini. Ya, Jasindo jasa ngambil hak orang lain, ngangkut-ngangkut. Jasindo bukan jasa asuransi Indonesia ini praktiknya. Jasa mengeksekusi lahan tanpa putusan pengadilan. Jasa menzolimi rakyat. Dan ini saya minta direksi Jasindo, Pak Prabowo Subianto, pecat direksi Jasindo. Bukan tidak tahu. Menurut pengacara Jasindo, dia dapat kuasa dari Jasindo. Padahal kuasa pengacara yang lama itu berhenti sampai Desember 2024. Tidak tahu punya surat kuasa baru nggak untuk tindakan mengeksekusi seperti ini. Yang sampai kepada saya, korespondensi kepada saya, batasan pengacara itu hanya sampai Desember 2024. Nah, tindakan ini juga melampaui kewenangan bagi seorang advokat yang menerima kuasa untuk menjalankan kewenangan sebagai advokat sekaligus penegak hukum. Hari ini yang kita lihat, ini barbar sekali, bukan tindakan penegakan hukum ini. Luar biasa, lihat rumah yang sederhana. Jasindo tuh asetnya triliunan. Jasindo itu BUMN kepada rakyat. Yang ini bangunan ini yang bangun Pak Rajikin. Dulu jauh-jauh dari Pontianak suruh kerja di Jakarta. Cuman dikasih lahan seadanya. Diperbaiki, direvisi. Ternyata sekarang diambil paksa. Tapi sabar Pak Rajikin. Insya Allah kita punya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah negara ini tidak akan diam. Karena negara ini bukan punya Jasindo doang. Negara ini juga bukan milik pengacara Jasindo. Negara ini adalah milik seluruh rakyat. Ada konstitusi yang mengatur. Jadi, sekali lagi, eksekusi tanpa putusan pengadilan, bahkan tanpa unmanding dari pengadilan, semua yang terlibat, saya minta kepada Kapolri untuk diperiksa. Saya minta juga kepada peradilan untuk mengirimkan teguran kepada pihak-pihak yang terlibat, karena telah melampaui kewenangan pengadilan dalam melakukan pengosongan padahal belum ada putusan. Dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Komisioner Hak Asasi Manusia, ternyata kesimpulan dan saran dari Komnas HAM untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut karena tidak ada pertemuan ya terhadap sengketa hak keperdataan ini diabaikan oleh Jasindo dengan mengambil upaya preman, gaya paksa tanpa dasar hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross. Maksimal. Rekaman ini bukan untuk kita, karena banyak rakyat yang punya nasib sama dengan kita. Ingat Pak Rajikin, kepala desa Kohot yang zolim terhadap warga desanya, itu masuk penjara akhirnya. Pak Rajikin doain semua kepala desa, atau di sini lurah kalau di sini, RT RW yang terlibat dalam penjaliman Rajikin, doakan kebongkar. Saya pastikan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum, bahkan dugaan penerimaan gratifikasi, karena tidak mungkin ada tindakan ya yang diambil tanpa dasar hukum, berani sedemikian rupa telanjang. Berdoa, mohon pada Allah, karena Allah Tuhan kita. Mohon maaf, saya hanya bisa memberikan pencerahan, tapi kalau orang tidak tercerahkan, itu wewenangnya adalah negara. Tapi kita akan ambil upaya lebih lanjut. Di balik kekalahan ada kemenangan yang tersimpan. Jangan ragu, jangan khawatir. Qadha Allah baik. Semua yang terjadi pada Pak Rajikin baik. Tidak boleh sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah. Tapi kalau pada mereka-mereka ini, catat saja, lihat semua wajah-wajah mereka ini. Lihat, perhatikan satu-satu. Itu di kejadian itu kan ibu dari kondisi loh Pak. Biar saya yang ngeluarkan, jangan dulu. Saya ini sama orang tua jaga akhlak. Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya, aku Ahmad Tajudin Bu. Ya, masih Bu. Lebih baik selesaikan sampai di sini, koordinasi. Nanti kalau diskusi lebih lanjut lewat saya bisa menjembatani. Siapa tahu ada perubahan dinamika, saya juga nggak tahu. Tapi kalau tetap dilanjutkan, saya tidak menghalangi. Tapi ingat, itu akan menjadi catatan, karena saya sudah mengingatkan. Kecuali saya tidak mengingatkan. Saya kembali ke Ibu. Yori, masuk. Bu, ini orang kan juga perlu tempat baru. Kalian kayak ngusir kucing aja. Silakan Bapak. Kenapa? Anak saya sekarang barang-barang positif temannya. Harus dibalikan dulu. Enggak, maksudnya dia mau bereskan sendiri, minta waktu lah bereskan untuk usus supaya dia nggak susah nyari. Barangnya aja anak saya kamar. Kan kita nggak mau. Itu soalnya Bapak, ini kan mereka. Satu hari ya, besok dia kemari. Sebentar dulu kalian. Ini ada orang tua, kalian kan punya orang tua enggak sih? Punya ibu enggak sih? Udah meninggal. Nah itu kalian harus berdoa untuk ibu. Dia dapat pahala jariah.
Ada orang tua mengumpat terus kalian. Ya, silakan. Saya kan barangnya banyak. Ya. Saya surat-surat saya. Mereka kan nggak ngasih tahu, Pak. Kalau malam saya cari bapak. Nah, mana surat pemberitahuannya? Hei, mana? Tidak ada pemberitahuan. Nah, itu salah. Tidak salah, Pak. Karena udah berapa kali? Nggak bisa begitu. Kecuali ini nggak ada orangnya, atau yang ada di sini yang tinggal cuma kucing, bolehlah. Ini ada manusia. Ini dikasih pemberitahuan tempat kami sediakan. Mana surat kami sudah kami sediakan. Enggak, suratnya mana aja pemberitahuan. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa persiapan. Kan emosi juga kan nggak tahu. Nggak tahu kan kita kaget kayak dulu. Kok kalian begitu ya kepada manusia makhluk Allah? Kalian nggak takut apa di akhirat nanti ada hisab? Nggak takut apa nanti semua dipertanggungjawabkan? Itu udah pasti, Pak. Karena itu prosedurnya dipenuhi. Kasih surat pemberitahuan. Mana? Kasih kesempatan untuk. Nah, saya baca. Nih, sebentar. Coba bicarain kita. Suratnya cuma dari lawyer ya, bukan pengadilan. Lihat, Tip. Surat lawyer. Dan baru terima hari ini saat eksekusi. Baik, dia katakan Kamis tanggal 27 Februari akan dilakukan ini. Tapi hari ini hari Kamis surat baru saya terima. Ada nggak prosedur hukum? Langsung datang, langsung eksekusi, langsung kasih surat. Dan suratnya bukan surat pengadilan pula. Prosesnya lama. Hah? Proses lama itu hal yang lain. Iya. Pak, jadi gini, Bapak punya cara, kami punya cara. Apapun enggak begitu, Pak. Apapun itu kan hak Bapak untuk berbicara. Tapi kami juga mengikuti hal itu juga. Ya, ini salah nih. Enggak apa-apa kalaupun ya sudah. Ya kan? Sudah ngakui salah kan? Bukan salah, Pak. Saya tidak mengakui salah, tapi ini adalah. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya udah ada nih, Pak, penetapan dan sebagainya, Pak. Putusan pengadilan mana yang mau? Enggak ada pengadilan. Nah, enggak ada. Ini kan bukan pengadilan sudah diabaikan. Ini bukan sengketa. Pengadilan sudah diabaikan. Ya udah ada jalan, Pak. Ini sengketa hak keperdataan. Ayo, oke. Ada pengadilan yang mengadili. Kalau pengadilan diabaikan ya sudah rusak republik kita. Bu, saya serahkan Pak. Kalau ibu mau bertahan, karena itu hak ibu, silakan. Dan kalau mereka lanjut berarti mereka tidak. Saya tetap bertahan, Ya. Pak. Karena saya baru dapat tahu kan. Hari ini. Baru cari bapak untuk bapak itu tetap on, Pak. Ya. Bapak tidak cepat nganggap kita entah nanti di jalan kali. Nah, makanya saya tidak punya kewenangan karena mereka punya hak. Saya batasannya menjelaskan. Dan saya sudah menjelaskan juga sama Pak Rajikin kondisi yang begitu. Sebenarnya kalau ini bisa pulang, kami diskusi ada dinamika yang lain, itu tentu lebih baik daripada lanjut seperti ini. Tapi kita tidak punya kewenangan melarang mereka, Pak. Orang datang pakai surat hari ini aja kita nggak punya kewenangan, suka-suka mereka ngasih kembalikan bidu kalau bertahan tetap bertahan. Saya sudah menjelaskan kepada masyarakat, kepentingan saya masyarakat sama negara. Karena kepada orang yang melanggar hukum sulit untuk diberi jelaskan pemahaman meskipun berkali-kali. Sederhana saja. Kalau ada putusan pengadilan, perintahnya pengosongan lahan, ada unmanning, ada jurusita yang membacakan di sini. Ini jurusita ada nggak di sini? Nggak ada. Kok bisa tindakan kayak gini? Ya udah, Pak. Ya. Oke. Udah. Cukup ya. Saya persilahkan pulang dulu, nanti kita koordinasi. Kita tetap di sini. Ini jadi rame ini. Enggak apa-apa, Pak. Anda tahu implikasinya? Implikasinya ya, Pak, ya? Siap. Siap. Ya apa-apa kalau saya, karena yang berhadapan bukan saya, ada konstitusi, ada negara. Ya, baik, Pak. Bapak ini sudah siap menghadapi konstitusi dan negara, saya serahkan. Ya, siap. Jasindo juga sudah mengambil resiko menghadapi konstitusi dan negara, saya persilakan. Kemudian aparat yang terlibat mengamankan ini juga demikian. Saya ingatkan aja, kalau nanti dipanggil atasan masing-masing, sebagaimana Lurah Pohot juga dipanggil atasan masing-masing, silahkan persiapkan argumentasi kenapa bisa hadir dalam proses eksekusi pengosongan rumah atau lahan tanpa putusan pengadilan. Saya ketemu hal-hal yang fatal, tapi tidak sefatal ini sepanjang saya berprofesi sebagai advokat dan membela kepentingan publik berkali-kali. Jadi silahkan. Ya, oke. Tapi kalau ditanya saya ridho atau tidak, saya tidak ridho. Oke. Saya tidak ridho, saya pasti akan mempersoalkan ini semua. Bu, tetap bertahan, Bu. Saya nggak tahu. Iya, saya tunggu di sini. Tahu saya, Pak. Iya, karena mereka kasih tahu. Saya tunggu di sini. Iya, kalau jadi saya enggak, Pak. Bukan mereka, Pak. Enggak deh, kalau dia kasih waktu baru. Mobil saya juga di depan. Siapa menggeser mobil saya 1 inci pun, saya persoalkan secara hukum. Karena itu mobil bukan akses ngeluarin barang-barang warga di sini keluar. Hanya untuk bertamu. Sementara masuknya mobil untuk eksekusi harus izin dari pengadilan, ada unmanning. Kecuali ada negosiasi, pulang dulu apa yang ada, saya bisa keluar. Nanti saya juga coba kondisikan keluarga, itu hal yang terbaik mungkin. Saya nggak mau baca, yang saya sampaikan itu tanggapannya apa. Putusannya nggak ada, saya
udah baca. Sudah baca, Pak. Udah. Coba dulu dibaca. Iya, tapi nggak ada perintah mengosongkan lahan. Betul. Nggak ada. Bapak ini Itu nggak ada. Bapak belajar hukum. Sudah sampai ke Komnas HAM. Jangan ngajarin saya. Ini Jangan ngajarin putusan saya. pidana. Tidak ada putusan pidana yang terkait dengan Emang saya nggak bisa baca? eksekusi harta Nggak benda. mau saya. Kita punya Saya dasar cuma bilang pidana. ada anmaninya, mana anmaninya? Nah. Kalau putusan itu ada anmaninya. Anmaning perdata. Mana? Oh, nggak bisa. Oh, ini kesengketa keperdataan kok tiba-tiba bawa. Pidana, putusan Nggak ada, kecuali yang nyita polisi untuk barang bukti saya serahkan. Itu Pidana. kalau pidana. Kalau pidana yang wewenang polisi disita untuk barang bukti saya persilakan. Sudah ada putusan Mana Mahkamah Agung. polisi yang menjadikan Sudah ini ada barang putusan bukti? pidana Polisinya dari mana? Mahkamah BAP polisinya mana yang memerintah? bersifat inkrah dan tetap. Iya, itu kan pidana, udah dijalani selesai. Selesai. Perdatanya tidak ada perintah mengosongkan lahan. Bapak Rajikin secara hukum Tidak ada anmaning. tindakan pidana. Mau ada anmaning baru saya Secara tagih. pidana, para Jikin Tidak sudah ada. mengulangi tindakan pidana yang sudah diputus oleh Lapor polisi, pengadilan lapor dan polisi. kekuatan hukum tetap. Adanya lapor. Ya, saya nggak merasa dirugikan. Kita dirugikan Bapak makanya ini. Ya lapor polisi secara prosesnya, hukum bukan ngambil barang terus kayak gini. mendukung Nggak bisa. orang Loh, Anda untuk kalau tidak lihat, saya tidak melakukan boleh. perbuatan Nggak bisa melawan terjadi. hukum. Sudah Saya ada takut sama putusan saudara. pidana yang berkekuatan Saya takut hukum sama saudara. tetap. Nggak ada takutnya saya sama saudara. Saya takut sama hukum, Pak. Justru kalau takut sama hukum pulang. Sudah. Saya punya Saya akan dasar hukum. negosiasi. Saya akan Saya koordinasikan. punya dasar hukum. Kalau taat hukum. Bapak tidak taat hukum. Di mana saya? Ini ada putusan Saya menjalankan tugas melindungi Unmaning advokat untuk saya. putusan perdata. Unmaningnya mana? Unmaning itu untuk Ini putusan kasusnya perdata, ini hak keperdataan. Ini pidana. Itu barang-barang perdata di dalam mewakili yang keluarin. Betul, karena Yang ini mana? tanahnya dalam milik Kamu kami. kuasa hukum bukan? Saya kuasa. Siapa nama kamu? Baron Wahyu Nugroho. Baik, itu tim yang tadi tuh kuasa hukum juga. Saya- Ini juga. Iya, kuasa, Pak. Baik, kalau begitu karena kuasa hukum, masa kuasa hukum nggak ngerti? Ngerti Bapak, dia ngerti. Unmaning nggak ngerti. Nggak ada sengketa hak, nggak ada hak di sini. Kok ada hal Nggak ada sengketa pemerahan polisi? Kalau ini pidana ngapain nyerahkan Satpol PP? Lah, Ini tanah kami. loh, kan harus proses pidana dulu. Pidana dari Putusan mana? pidana dulu. Kita punya dasar hukum. Jasindo, kamu kan kuasa hukum. Tanah kami Nggak bisa, ini ada hak keperdataan yang belum tuntas. Di Komnas HAM sudah ada rekomendasi, mana Komnas HAM-nya tuh suratnya? Ambilin. Yang di print. Tapi intinya begitu. Kalau bisa pulang, saya akan negosiasi. Ya. Kalau nggak ada negosiasi, saya sudah sampaikan pelanggaran ini, Pak Presiden dan yang lainnya, tolong tidak lanjuti. Pertama, pecat Direktur Jasindo karena memberikan kuasa untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Lanjutkan, Pak. Tanpa Unmaning, tidak sah segala tindakan paksa untuk mengosongkan lahan. Bapak belajar lagi. Nah, pidana itu yang punya kewenangan polisi untuk pembuktian sebagai sita barang bukti. Ini tidak ada proses sita dari polisi untuk pembuktian barang bukti. Ya, silahkan. Masa Pak? Kita nggak Bertahan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Saya temenin. kasih tahu tuh mana Bapak datang. Oh, jangan tidur. Bu, ada minum nggak Bu? Awas ya Bu. Ayo minum. Saya mau minum. Ambil minum aja. Ya, ambil minum aja. Ya, ambil minum. Sayapnya mana? Putusan pengadilan mana? Kita nggak Putusan pengadilan mana? Ya berarti kan beda. Sertifikat Selesaikan di pengadilan. Kepemilikan tanahnya Selesaikan mana? di pengadilan. Hak Kepemilikan tanahnya mana? Hak keperdataan itu bukan Bu, kepemilikan. ibu kepemilikan tanahnya mana? Ibu kepemilikan tanahnya mana? Nih, udah sampai Komnas HAM. Mana Rip? Sini Rip. Kepemilikannya mana? Bu, minum Bu, gak usah digubris Bu. Pokoknya saya aja kalau bicara. Bapak ini Ini sudah diharapkan ke Saudara Ahmad Kozudin dan Saudara Yasin Hasan, kuasa hukum, Saudara Rajikin Al-Latif. Ya. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM memberikan saran kepada saudara untuk terus melakukan dialog dan komunikasi guna mengupayakan formulasi penyelesaian dan menemukan titik temu baik bersama atau para pihak win-win solution. Dalam hal upaya penyelesaian melalui pendekatan musyawarah tersebut, menemui penyelesaian konkret, Komnas HAM sesuai ketentuannya memberikan saran kepada saudara untuk menempuh upaya hukum, mendapatkan kepastian hukum dan menyelesaikan yang bersifat akhir dan mengikat, final and binding. Ini Komnas HAM aja di. Bapak itu bukan pemilikan itu Pak. Pemilikan itu saya. Ini hak asasi mengeluarkan orang Sertifikat tanah. hak asasi, hak yang paling asasi. HGB. Kita punya HGB-nya Pak. Ini Pak. Pemilikannya. Gak apa-apa. Lagi beli. Soalnya kita tahu orang datang. Mendadak ini. Iya, mereka udah Masa Pak? ada negara aja. Nah, kita
Tahu-tahu coba dia kita dapat berita dari orang. Coba kayak gitu kayak dulu. Dulu kan gini. Dia dari ada di mana? Pak Zainuddin musyawarah kami itu yang kerusakan. Ya, dia rekamannya. Biar kita kalah sekarang, tapi lihat nanti Pak, biarin aja. Mereka jumawa kan karena bareng-bareng, keroyokan. Kalau pakai itu dari dalam situ. Direk aja. Urusan belakang. Direk. Oke, siap. Woi. Nih, nih tindakannya bikin gak apa-apa, Rit. Yang penting kita bikin bukti aja, bikin proses nanti. Biarkan mereka merasa senang sekarang, biarkan aja. Nggak bisa jalan mobilnya. Kita nggak pernah menang. Sambil nyari soal yang hilang tadi, udah ketemu. Iya. Tapi udah ada backup ya? Ada satu lagi. Maksudnya udah suara juga? Aman. Kita bikin proses bukti-buktinya itu lengkap semua. Tara Jikin, kita masuk dulu. Tara Jikin. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.